Tapi kita bisa tenang, bisa tidur dan merasakan nikmat karena kita yakin bahwa pesawat ada pilotnya. Ini ajib hadirin yang mulia. Masih banyak hari ini orang yang mengaku mengenal Allah, mengaku mengenalkan Allah, menganggap dirinya dai dan daiyah, tapi tidak tenang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sementara Allah adalah pilot segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Orang kalau sudah korban paham untuk apa uang itu digunakan, hadirin. Sementara hari ini banyak orang nggak paham, sehingga belinya mobil, belinya rumah, nggak paham untuk agama, hadirin. Tapi kalau dia sudah berkorban keluar jalan Allah walaupun 3 hari, maka hartanya akan mudah keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anja Channel. Para masyayikh kita mengulang-ulang tentang la ilaha illallah. Yang mana la ilaha illallah ini adalah merupakan obat. Obat untuk penyakit hati yang namanya syirik. Ini obat, hadirin yang mulia. Sementara orang yang pernah mengalami dosa sebesar apapun dosanya pasti akan diampuni oleh Allah ketika dia tobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Tetapi dalam hatinya jika dia membawa syirik walaupun sekecil apapun, hadirin, maka dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Muhammadur Rasulullah. Ini adalah obat yang sangat mujarab, yang mana Muhammadur Rasulullah ini merupakan obat dari penyakit bid'ah. Orang yang menjalankan seluruh kehidupannya melalui cara Rasulullah SAW, maka hadirin dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dan orang-orang yang telah mendapatkan sifat sebagaimana sifatnya para sahabat yakin terhadap kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana hari makin hari kecintaan terhadap kampung akhiratnya meningkat, hadirin yang mulia. Ini orang kalau sudah benar la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, kecintaannya akan semakin meningkat kepada akhirat. Maka hari ini kita bisa lihat kecintaan kita terhadap akhirat seperti apa, dan yang tahu hanya Allah dan diri kita, hadirin yang mulia. Bagaimana ketika disebutkan nama Allah, apakah bergetar hati kita? Bagaimana ketika diingatkan tentang perjuangan Rasulullah, melelehkah air mata kita? Orang yang benar kecintaannya terhadap akhirat, hadirin yang mulia, maka dia akan semakin meningkatkan bagaimana meningkatkan imannya kepada Allah, selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian obat yang kedua, yaitu adalah sholat khusu wal khudu, yang merupakan ini adalah pengabdiannya seorang hamba. Bentuk pengabdian seorang hamba bukan hanya ruhnya, melainkan dengan jasadnya, hadirin yang mulia. Menjadikan sholat sebagai wasilah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sholat khusu wal khudu ini akan tercabut dalam dirinya penyakit yang namanya fahsya dan mungkar. Jika seseorang telah dicabut penyakit fahsya dan mungkar dalam dirinya, hadirin yang mulia, maka hadirin yang mulia, orang yang demikian telah diberikan sifat dan mendapatkan hakikat daripada sholat khusu wal khudu, yang mana hari semakin hari seluruh anggota jasadnya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matanya semakin takut kepada Allah, telinganya semakin takut, tangannya semakin takut, kakinya semakin takut, bahkan bulu-bulunya yang terkecil yang ada di dalam tubuhnya akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang telah mendapatkan hakikat ini, hadirin yang mulia, maka dia akan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan ilmu ma'azikir, yang mana ilmu ma'azikir ini merupakan tata cara hidup dan perasaan seorang hamba. Maka dengan ilmu ma'azikir, hadirin yang mulia, dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cabut dari diri kita penyakit kebodohan dan kejahilan. Maka hanya dengan ilmu, hadirin, seseorang bisa dituntun, sementara iman sebagai pendorong dan ilmu sebagai penuntut. Maka orang yang telah diberikan sifat terhadap ilmu, hadirin yang mulia, Allah akan cabut penyakit kebodohan dan kejahilan dari dalam dirinya. Sementara dengan zikir yang kita lakukan ketika kita keluar 3 hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cabut daripada penyakit kelalaian. Jika orang telah ditentramkan dengan zikir, yang mana hari-harinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-harinya mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
hari-harinya mengingat maut, maka hadirin yang mulia, tata cara hidup dan perasaannya akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan selalu tenang, tidak akan pernah gelisah. Orang kalau hatinya masih gelisah ini kurang ibadah. Kalau orang masih banyak takutnya kurang dakwah. Jadi bohong. Masya Allah, kalau ada yang mengatakan, oh ini orang gelisah kurang piknik, salah, kurang ibadah. Jadi yang gelisah itu jangan diajak piknik, kecualinya piknik 3 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda orang yang telah mendapatkan ilmu ma'azikir? Apa tandanya telah mendapatkan sifat ilmu ma'azikir? Yang tandanya adalah hari semakin hari rasa khauf, takutnya kepada Allah meningkat, dan rasa roja, harap daripada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Jadi ada di antara 2 perasaan tadi, khauf dan roja. Ini orang yang beriman itu akan seperti itu, hadirin yang mulia. Dia tidak akan pernah merasa gelisah, selalu merasa tenang karena selalu berasa dengan Allah. Ada ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini ada seorang da'i atau da'iyah, ibu-ibunya masih gelisah memikirkan perkara-perkara dunia, masih banyak memikirkan perkara dapur, hari-hari sibuk mikirnya untuk perkara dapur, maka belum layak disebut da'iyah. Tapi kalau sudah berubah, pulang daripada 3 hari, yang penting ada saja di dapur, tidak terlalu banyak memikirkan bagaimana memenuhi isi dapur, tapi bagaimana mendorong suami lagi untuk lebih giat dakwah, untuk lebih giat ibadah, maka ibu-ibu ini telah menjadi da'iyah. Ini keadaannya sudah hampir sempurna, sudah berkurang kegelisahannya. Akan selalu tenang karena selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang naik bus dari Jawa Timur sampai ke Jakarta. Busnya mewah. Dia naik bus, Masya Allah, dapat langsung hawa dingin dari AC. Tiba-tiba dia langsung tertidur. Nikmat, Masya Allah. Kenapa dia bisa tidur, hadirin yang mulia? Karena dia yakin ada yang mengendalikan supir bus tadi. Maka dia bisa tenang dan tertidur di dalam bus tadi, hadirin. Kemarin waktu ke India, Masya Allah, perjalanan 6 jam, berangkat dari Jakarta, naik pesawat dalam keadaan dingin, nikmat, langsung bisa tertidur. Padahal keadaan kita di atas udara, hadirin. Tapi kita bisa tenang, bisa tidur dan merasakan nikmat karena kita yakin bahwa pesawat ada pilotnya. Ini ajib, hadirin yang mulia. Masih banyak hari ini orang yang mengaku mengenal Allah, mengaku mengenalkan Allah, menganggap dirinya da'i dan da'iyah, tapi tidak tenang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sementara Allah adalah pilot segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ini bagaimana jadinya? Allah segala pengatur. Masa dengan supir bus aja kita bisa tenang, dengan pilot bisa tenang, tapi dekat dengan Allah nggak bisa tenang, hadirin yang mulia. Nah, ini bagaimana orang akan mendapatkan tata cara hidup dan perasaannya yang benar ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hadirin yang mulia, ikramul muslimin. Memuliakan daripada saudara muslim ini merupakan pakaian kemuliaan seorang hamba. Orang kalau nggak punya sifat memuliakan manusia yang lain, hadirin yang mulia, maka dia tidak layak memakai pakaian kemuliaan seorang hamba. Karena hadirin yang mulia, tidak akan pernah sampai seseorang kepada Allah sebelum dia mau memuliakan saudara muslim sebagaimana dia memuliakan dirinya sendiri. Ini ajib. Jika seorang muslim sudah risau, Masya Allah, terhadap manusia yang lain, jangankan untuk perkara dunianya, apalagi perkara akhiratnya, dia sibuk memikirkan bagaimana tetangga saya biar bisa merasakan masturoh juga. Bagaimana saudara-saudara saya bisa sama-sama keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, orang yang dipenuhi kerasa kerisauan bagaimana bisa memuliakan saudara muslim, maka tangannya akan digerakkan oleh Allah melalui hartanya, hadirin. Jadi bukan hanya dengan kalam, datang membawa buah-buahan, membawa sayur-sayuran, membawa buah tangan, silaturahim, menjalin hubungan yang baik kepada orang tua, kepada ulama. Ini bentuk pakaian kemuliaan seorang hamba. Bagaimana Nabi SAW sabdakan, laisa min ummati man lam yubajil kabirona wa yarham saghirana wa ya'rif alimana. Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati daripada orang tua. Masya Allah. Kemudian yang tidak pernah menyayangi anak muda atau anak-anak.
Kemudian bukan pula termasuk umat Nabi Muhammad orang yang tidak mau memuliakan ulama. Nah, maka hadirin yang mulia, dengan ikramul muslimin ini, dengan maunya kita memuliakan saudara muslim, maka penyakit yang ada di dalam diri kita yang bernama ananiyah, sifat egois, ingin menang sendiri, ingin didengar sendiri, ingin dilihat oleh orang lain, akan Allah cabut perlahan demi perlahan, hadirin. Tapi kalau tidak punya sifat mau memuliakan saudara muslim, pengennya didengerin terus. Baru punya pengorbanan sedikit untuk agama, ditargib, malik nargib. Padahal hadirin yang mulia, Nabi SAW katakan bahwa ada 3 ciri orang munafik. Yang pertama, dia kalau berkata selalu dusta, diberikan amanah dia khianat, kalau berjanji ingkar. Itu 3 tandanya. Tapi Al-Quran dalam surat At-Taubah membuka banyak hadirin tentang orang-orang munafik. Bagaimana dikatakan pula para masyayikh kita mengatakan, salah satu yang akan mendatangkan sifat munafik hadirin yang mulia, yang mana seseorang itu jika diberikan nasihat, dia tidak mau mendengar nasihat. Ini bahaya. Tapi dengan ikramul muslimin hadirin yang mulia, yang merupakan pakaian kemuliaan seorang hamba, maka Allah akan cabut yang namanya sifat egois. Nah, kemudian penyakit yang terbesar di umat pun akan Allah cabut. Bagaimana penyakit yang besar di dalam ini umat adalah penyakit perpecahan umat. Tapi jika orang telah mengamalkan daripada ikramul muslimin hadirin yang mulia, Allah akan cabut penyakit ini. Maka dia akan mahabbah kepada siapapun, menaruh cinta kepada siapapun dengan ikramul muslimin. Maulana Ilyas rahmatullah alaihi mengatakan, barang siapa tidak sempat melihat keburukan seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tanamkan di dalam hatinya sifat mahabbah. Tapi kalau orang masih suka nilai orang lain, Masya Allah, belum akan diberikan mahabbah. Yang ada kedengkian hadirin yang mulia. Padahal ini modal. Seorang da'i atau da'iyah ini hadirin yang mulia, melihat keburukan orang lain, maka dia lemparkan ke dirinya sendiri. Melihat anak kecil, langsung pikirannya, Masya Allah, beruntung sekali ini anak kecil. Dosanya masih sedikit dibandingkan saya yang penuh dosa. Melihat orang tua, cepat-cepat dikembalikan kepada dirinya sendiri. Masya Allah, ini orang tua sudah banyak beramalnya dibandingkan saya yang sedikit amalnya. Akan seperti itu hadirin yang mulia. Bahkan bapak-bapaknya jangan pernah memandang remeh pengorbanan saudara-saudara kita hadirin. Walaupun dia baru keluar 3 hari, pandang mereka dengan pandangan mahabbah hadirin. Jangan karena kita sudah keluar 4 bulan, 40 hari IPB, memandang orang-orang yang baru keluar 3 hari dengan pandangan rendah hadirin. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan. Pandangan ini hadirin yang mulia awal daripada mata hati kita. Yang dilihat memang oleh mata zahir, tapi nanti hati kita bicara hadirin. Maka orang hadirin yang mulia yang telah diberikan sifat ikramul muslimin, maka tandanya hari semakin hari keinginan membantu saudara muslimnya semakin bertambah. Kemudian hadirin yang mulia, yang kelima adalah tasihun niyah. Membetulkan daripada niat untuk mendapatkan ikhlas. Dan ikhlas ini merupakan hakikatnya seorang hamba. Seseorang jika tidak ikhlas hadirin dalam ibadah, maka ibadahnya tertolak. Dan dikatakan oleh Maulana Jamsi kemarin bahwa seseorang tidak akan langsung dia mendapatkan ikhlas. Bahkan orang yang mengaku ikhlas atas amalnya, sementara dia sebenarnya tidak ikhlas. Jadi kalau amal masih disebut-sebut, saya memberikan sesuatu kepada dia, saya ikhlas, itu tandanya tidak ikhlas. Ikhlas mah nggak perlu ngomong, nggak perlu ditunjukkan. Nah, karena ikhlas ini proses, kata Maulana Jamsi. Proses. Seseorang tidak akan bisa langsung mendapatkan ikhlas, melainkan proses terlebih dahulu sampai nanti Allah yang berikan ikhlas terhadap dirinya. Dan ini merupakan hakikatnya seorang hamba hadirin yang mulia. Bagaimana dengan sifat ini ibu-ibu nanti akan terbentuk. Bagaimana tidak perlu lagi ditaskil, tapi ada keikhlasan, ingin semakin meningkatkan pengorbanan di jalan Allah, semakin istiqomah dalam membuat amalan-amalan, semakin cinta terhadap amalan. Karena hadirin yang mulia, Maulana Sa'ad Barakatuhu mengatakan bahwasanya ikhlas ini seperti halnya angka 1. Sementara amal-amal adalah seperti angka kosong, yang walaupun itu 0 jumlahnya 1 juta hadirin, tidak akan ada nilainya karena semuanya kosong. Tapi jika ada satu ikhlas yang merupakan angka 1 diletakkan di depannya, maka itu jutaan 00 tadi akan bernilai yang sangat besar hadirin yang mulia. Dan apakah ciri-cirinya orang yang telah mendapatkan sifat ikhlas? Mereka yang hari makin hari
keistiqomahan dalam beramalnya terjaga dan hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak ingin mendapatkan apa-apa lagi kecuali ridho Allah. Kemudian hadirin yang mulia, ada sifat yang keenam, dakwah wa tabligh khuruj fi sabilillah, yang merupakan sarana tarbiyah untuk mendapatkan sifat yang kelima tadi. Yang mana ini hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang mau berkorban untuk harta diri dan waktunya keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau meyakini daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hadirin yang mulia, pemahaman terhadap agama hanya akan datang dengan pengorbanan. Ada seorang anak kecil meminta kepada ayahnya uang 2.000 rupiah, 20.000 rupiah. Wahai ayah, saya minta uang 20.000 rupiah. Ini seorang ayah melihat karena yang minta anak kecil, dikasih uang 2.000. Ah, bocah inilah, kasih 2.000. Anak sekarang kan tahu 20.000 sama 2.000 ya. Itu anak marah hadirin. Uang 2.000 yang diberikan oleh ayahnya disobek-sobek. Dia lari ke belakang rumah, dibuang di tempat sampah. Ayahnya mulai mengeluarkan air mata. Ayahnya tahu bahwa anak tersebut tidak paham, makanya mensobek-sobek daripada uang 2.000 tadi. Maka ditanya sama ayahnya, wahai anakku, maukah engkau uang 20.000 rupiah? Mau ayah. Untuk apa? Untuk mainan katanya. Jika begitu besok hari temani ayah jualan es potong. Ini kebetulan ayahnya ini seorang penjual es potong, yang setiap potongnya itu 2.000 rupiah. Masya Allah. Maka anaknya semangat. Pagi-pagi dia sudah bangunkan ayahnya untuk ikut sama-sama menjual es potong tadi, hadirin yang mulia. Maka mulailah mereka berjalan hadirin, dari satu kampung ke kampung yang lainnya untuk menjual daripada es potong. Ajib, waktu berjalan cepat hingga masuk duha, tidak ada seorang pun yang membeli es potong tadi hadirin. Waktu semakin cepat lagi sampai tiba ke waktu zuhur, masih tidak ada juga yang beli itu es potong. Maka ini anak hadirin yang mulia, dia mulai menggores-goreskan tangannya di atas perut sambil mengatakan, ayah aku lapar. Maka kata ayahnya, sabar nak, es potongnya belum ada yang laku. Nanti kalau sudah ada yang beli, kita belikan makanan. Hadirin, masih tidak juga ada yang beli sampai tiba daripada waktu asar. Ini anak sudah nggak bisa nahan daripada lapar. Maka dia sambil menarik baju ayahnya, dia mengatakan, wahai ayah aku lapar. Maka kata ayahnya, sabar nak, ini belum ada yang beli. Nanti kalau sudah ada yang beli, kita baru beli makanan. Hadirin yang mulia, perkara perut ini bukan perkara yang biasa hadirin. Orang kalau lapar suka hilang akalnya. Lihat bagaimana kalau orang lapar, mereka bunuh-bunuhan. Nah ini seorang ayah paham bahwa anaknya ketika lapar, hadirin yang mulia, hatinya menjerit ini seorang ayah. Maka tiba mau masuk waktu maghrib, Allah Subhanahu wa Ta'ala hantarkan rezeki melalui beberapa orang yang membeli, dan ternyata hadirin yang mulia, pas dengan jumlah yang diinginkan, ada orang membeli beberapa jumlah es potong dengan harga dikumpulkan 20.000 rupiah. Alhamdulillah. Maka mereka pulang ke rumahnya, dan ajib, apa yang dijanjikan oleh ayahnya diberikan kepada anaknya. Wahai anakku, ini uang yang engkau inginkan 20.000 rupiah. Tapi luar biasa hadirin, ada pandangan yang berubah. Yang mana ini seorang anak, awalnya dia ingin membeli apa? Mainan. Tapi ketika hadirin diberikan uang 20.000 rupiah, maka ini fahamnya langsung berubah. Ayah, sekarang aku tidak ingin membeli mainan. Yang aku inginkan adalah makanan karena aku lapar. Kenapa hadirin pikirannya bisa berubah? Karena anak tadi telah ditarbiyah, sama-sama berkorban untuk mendapatkan uang, sehingga pemahamannya Allah rubah jadi ingin makan. Orang kalau sudah korban paham untuk apa uang itu digunakan hadirin. Sementara hari ini banyak orang nggak paham, sehingga belinya mobil, belinya rumah, nggak paham untuk agama hadirin. Tapi kalau dia sudah berkorban keluar jalan Allah walaupun 3 hari, maka hartanya akan mudah keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, maka ayahnya tersenyum kepada anaknya dan senang bagaimana anaknya lebih mendahulukan makanan. Bahkan hadirin yang mulia, anak tersebut lari ke dapur mencari tempat sampah tadi di mana uang 2.000 disobek-sobek. Anak tersebut mengambil uang tadi, kemudian mengelemnya, disolati, lari kepada ayahnya sambil mengatakan, ayah maafkan aku, ayah maafkan aku. Sekarang aku paham bagaimana nilai uang 2.000 rupiah. Untuk menghargai uang 2.000 saja harus apalagi untuk agama hati.
Anak ditarbiyah hadirin. Maka seperti itulah kita hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak telah belajar keluar di jalan Allah. Mungkin hari ini kita masih berpikir, ini biasa, ini senang-senang. Tapi nanti ketika pulang ke rumah hadirin, akan Allah tampakkan sedikit demi sedikit pemahaman terhadap agama hadirin. Yang tadinya kita tidak mau membuat musyawarah di dalam rumah, maka nanti kita akan terbentuk sifat yang ketika keluar di jalan Allah membuat musyawarah, dan ini akan jadi kebiasaan di dalam rumah kita. Membuat musyawarah agama. Akan paham hadirin. Bagaimana hari-hari kita masih melihat TV, melihat daripada ghibah, tapi mulai terbentuk dengan asbab berkorban keluar di jalan Allah, maka yang kita bukan lebih banyak handphone, bukan lebih banyak membuka TV, tapi kita akan dipahamkan oleh Allah lebih banyak membuka mushaf Al-Quran dan kitab-kitab hadis hadirin yang mulia. Ini mahal hidayah. Asbab apa? Asbab pengorbanan. Maka mulai juga di dalam rumah kita, Masya Allah, mungkin tadinya sebelum keluar 3 hari masturo, pikiran anak kita akan dijadikan dokter, dipikirkan anak kita akan menjadi insinyur, dipikirkan anak kita untuk menjadi presiden. Tapi setelah pulang 3 hari, maka kita pikirkan bagaimana anak-anak kita menjadi asbab hidayah untuk seorang dokter. Anak kita dijadikan asbab hidayah untuk seorang insinyur. Anak kita dijadikan asbab hidayah untuk seorang presiden. Karena pikirannya berubah, asbab keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anja Channel.